Cerita pendek Lato-Lato, buah karya Cici Sasmita. Pagi hari yang cerah. Seperti biasa, ayah akan mengantar Zain ke sekolah. Namun tampaknya ada yang berbeda pagi ini. Ibu melihat Zain seperti membawa benda yang tidak pernah ibu lihat sebelumnya. Nak, benda apa yang kamu bawa itu? Tidak bu, ini hanya mainan. Dadah ibu. Ibu Zain tampaknya merasa keheranan karena anaknya tidak pernah membawa mainan ke sekolah. Ibu hanya khawatir, takutnya mengganggu konsentrasi Zain di sekolah. Sesampainya di sekolah, benar saja, Zain terlihat sangat asik bermain lato-lato di belakang bersama teman-temannya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan ibu guru yang sedang mengajar. Menyadari hal itu, ibu guru memberi peringatan kepada muridnya yang asik bermain. Namun ternyata Zain tidak memperdulikan hal itu, sehingga ibu guru memanggilnya. "Ananda Zain, ibu kan sudah peringatkan, jangan mainkan lato-lato di saat jam pelajaran ibu." Hehe, aku perhatikan ibu kok dari tadi mengajar. "Tidak, ibu tahu kamu tidak memperhatikan ibu dari tadi. Terpaksa ibu akan menyita mainan kamu mulai saat ini." Jangan dong bu, enggak, aku enggak bakal mainin lagi bu. "Tidak bisa, ibu sudah memperingatkanmu berulang kali, tapi kamu tidak mengindahkan kata-kata ibu." Tidak bu, jangan diambil bu. Tidak akan ibu kembalikan. Sekarang duduk kembali dan perhatikan ibu mengajar. Sepulang sekolah, Zain mengadu kepada ayahnya. Ia meminta untuk dibelikan mainan baru. Dia tidak menceritakan kepada ayahnya mengapa mainannya disita. Zain berbohong bahwa mainannya hilang. Ayah tidak tahu kalau mainan Zain disita karena dia tidak memperhatikan guru saat mengajar. Ayah berjanji untuk membelikannya kembali lato-lato di toko mainan. Akhirnya, ayah Zain menepati janjinya. Mereka berdua pergi ke toko mainan dan membeli lato-lato yang baru. Ayah masih tidak mengetahui bahwa penyebab hilangnya mainan Zain karena Zain tidak memperhatikan ibu guru di sekolah. Kalau ayah tahu, pasti ayah tidak akan membelikannya lagi mainan tersebut. Hari demi hari, Zain menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan lato-lato. Dia sebenarnya adalah anak yang sangat rajin. Dia sering membantu ibunya, rajin belajar, dan selalu mendapatkan peringkat di sekolah. Namun belakangan ini, Zain sangat pemalas. Dia tidak pernah lagi membantu ibu. Rumah berantakan, menghabiskan waktunya di kamar dan tidak melakukan hal apapun. Melihat hal ini, ibu merasa bingung dan menasehati Zain. "Zain, tidak seperti biasanya kamu seperti ini. Mengapa ibu tidak pernah melihatmu lagi membereskan rumah, belajar, atau melakukan hal yang bermanfaat lainnya? Sebentar lagi ujian loh nak. Apa kamu tidak mengulang pelajaran?" Iya bu, nanti aku kerjakan. Keesokan harinya, perilaku Zain tetap sama. Ibu sudah sangat geram dan kembali menasihati Zain. "Di mana jalan pikiranmu Zain? Kamu bukan seperti anak ibu yang biasanya. Akhir-akhir ini kamu sangat pemalas. Ibu tidak mau lagi melihatmu memainkan benda-benda itu lagi dan kurangi bermain game nak." Zain hanya terdiam. Zain tidak memperdulikan sama sekali perkataan ibunya. Saat ayah dan ibunya bekerja, dia hanya menghabiskan waktu di dalam kamar, bermain handphone, dan bermain gadget. Hari demi hari, bapak dan ibu guru memperhatikan tingkah laku Zain yang semakin hari semakin memburuk. Padahal bapak ibu guru tahu bahwa Zain adalah anak yang sangat pintar dan selalu menjadi kebanggaan di sekolah. Melihat tingkah lakunya akhir-akhir ini, bapak dan ibu guru Zain sangat khawatir
jika Zain tidak bisa mempertahankan nilainya di sekolah. Sangat disayangkan, anak yang sangat rajin dan pintar menjadi pemalas seperti ini. Zain terlalu sibuk dengan permainannya dan tidak pernah memperdulikan nilainya lagi di sekolah. Akhirnya tibalah waktu penerimaan rapor di sekolah. Para guru asik berbincang dan terkejut melihat hasil Zain selama belajar di sekolah. Wali kelas tidak sanggup memberitahu kepada orang tua Zain yang biasanya selalu bahagia ketika menerima rapor anaknya yang selalu berprestasi. Dengan berat hati, wali kelas Zain memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa kali ini Zain tidak mendapatkan peringkat dan nilai Zain sangat turun. Orang tua Zain sangat kecewa dan merasa sangat sedih. Akhirnya mereka pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Biasanya orang tua Zain selalu membelikan hadiah untuk diberikan Zain sebagai penghargaan atas pencapaiannya. Namun kali ini mereka pulang dengan tangan hampa. Hihihi, gimana ibu, ayah, mana mainanku, mana hadiahku, aku ingin melihat raporku, pasti nilainya bagus. Ibu dan ayah hanya terdiam. Ayolah bu, ayolah ya, jangan disumputkan, aku ingin melihatnya sekarang, berikan padaku. Ibu akhirnya memberitahu hasil yang ia dapatkan selama belajar di sekolah. Ayah pun hanya diam dan menahan emosi. Zain pun tidak percaya dengan hasil itu, karena dia tahu selama ini dia sudah berjuang keras untuk belajar dan tidak menyadari tingkah lakunya selama ini. Ia pun merasa sangat menyesal, apalagi ketika melihat kedua orang tuanya sangat murung dan mengecewakan mereka. Sekarang Zain hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatannya. Zain baru menyadari akibat ulahnya yang selalu sering bermain game dan bermain lato-lato hingga lupa waktu, membuatnya tidak mendapatkan ranking dan mengecewakan kedua orang tuanya. Setelah menyadari semuanya, akhirnya Zain bertekad untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari selanjutnya Zain terlihat tampak rajin sekali di sekolah. Ia tampak kembali rajin membaca buku dan belajar. Zain juga terlihat aktif di sekolah. Ia sudah sangat jarang memainkan handphone dan bermain lato-lato. Dia asik bermain bersama teman-temannya di kelas dan melakukan berbagai macam hal positif lainnya. Ibu guru pun sangat senang melihat perubahan Zain yang kembali rajin dan bersemangat untuk belajar. Akhirnya, Zain berhasil membuktikan itu semua. Zain berhasil mendapatkan peringkat 1 di sekolah. Zain kembali menorehkan prestasi dan membuat ayah dan ibu menjadi bangga. Zain telah menebus kesalahannya. Alhamdulillah ya nak, ayah dan ibu bangga padamu. Terima kasih telah membuat kami bahagia. Teruskan perjuanganmu ya nak. Ya nak, menjadi pemalas itu tidak ada gunanya. Ingatlah waktu dan manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Baik ya Bu, terima kasih atas hadiahnya.